Cukup berat menjadi orang yang beriman kepada hari akhir. Artinya hari akhir itu di suatu saat akan terjadi kiamat. Di Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang mengatur bumi ini, tapi Allah juga besok yang akan mengakhirinya. Lalu kita yakin kepada hari akhir, maka kemana-kemana kita berada, apabila berbuat baik, semangat. Karena apa? Besok setelah terjadi hari akhir akan mendapatkan imbalan kebaikannya. Dan kita akan menjadi takut berbuat jahat karena ingat kepada hari akhir. Kenapa? Karena besok akan ada pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu ibadah Jumat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan-amalan baik kita diterima, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Keimanan serta ketakwaan semoga selalu mengiringi langkah-langkah kita. Kita memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Harapan kita di tahun ini kita mengawali dengan semangat iman dan takwa. Semangat iman sebagaimana sabda Nabi, al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman dalam artian keyakinan di dalam hati, diikrarkan secara lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Kita iman kepada Allah, hati kita yakin, lisan kita sanggup mengikrarkan, dan badan kita ini bisa menjadi contoh, menjadi orang yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kita yakin kemana-mana ada yang mencatat, amal kebaikan kita juga ada yang mencatat. Kalau kita berbuat yang tidak baik juga ada yang mencatat, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Iman kepada kitab suci,
Kita harus sanggup untuk membacanya. Syukur membacanya dengan tartil, dengan bagus. Warattilil Qur'ana tartila. Dan Nabi juga memang sudah menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu semua adalah yang membaca Al-Qur'an dan bahkan akan lebih hebat lagi kalau berkenan mengajarkan kepada orang lain. Jadi orang yang mau membaca Al-Qur'an, mau belajar Al-Qur'an, setelah dirinya paham, berkenan mengajarkan kepada orang lain, itu oleh Nabi dikatakan sebagai orang yang baik, bahkan orang yang paling baik terkait dengan keimanan kita kepada Al-Quran. Kita juga beriman kepada para Nabi dan Rasul. Kita ittiba, terutama ittiba kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik ittiba dari sisi apa yang diucapkan, ittiba apa yang dilakukan. Nabi selalu menyempatkan bangun malam untuk menjalankan sholat tahajud. Walaupun sholat tahajud itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang dikuatkan, sunnah muakkad. Jadi perintahnya memang pakai fi'il amr, pakai perintah dari Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 79. Namun memang oleh Allah juga dinyatakan sebagai ibadah tambahan, sehingga hukumnya menjadi sunnah. Nah kita karena Nabi melaksanakan, sebagai orang yang beriman kepada Nabi, kita ittiba kepada Nabi, kita usahakan bangun malam. Tapi untuk bangun malam tidak mudah. Berarti kita perlu memanage waktu. Bagaimana hari-hari ini kita lalui sehingga tidur tidak terlalu malam. Kalau tidur tidak terlalu malam sehingga kita bisa bangun sebelum adzan subuh, sehingga kita mampu melaksanakan sholat malam sebagai orang yang beriman kepada para nabi dan rasul. Kita juga beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Cukup berat menjadi orang yang beriman kepada hari akhir. Artinya hari akhir itu di suatu saat akan terjadi kiamat. Si Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang mengatur bumi ini, tapi Allah juga besok yang akan mengakhirinya. Kalau kita yakin kepada hari akhir, maka kemana-kemana kita berada, apabila berbuat baik, semangat. Karena apa? Besok setelah terjadi hari akhir, akan mendapatkan imbalan kebaikannya. Dan kita akan menjadi takut berbuat jahat, karena ingat kepada hari akhir. Kenapa? Karena besok akan ada pertanggungjawabannya. Berikutnya adalah qadha dan qadar. Ada ketetapan Allah yang masih belum terjadi. Dan kita tidak tahu. Termasuk kapan kita mati, Allah yang tahu, kita tidak tahu. Tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah, disebut dengan qadha. Berikutnya adalah qadar. Kalau qadar adalah yang sudah terjadi. Kita semua berada di tempat ini sudah takdir Allah. Tapi nanti malam kita berada di mana? Allah yang tahu. Kita mungkin merencanakan akan berjalan ke barat. Tetapi ada kemungkinan karena Allah menghendaki hal lain, kita harus berjalan ke timur. Itu seluruhnya harus kita yakini tentang qadha dan qadar. Kita beriman. Jadi yakin di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Berikutnya adalah tentang ketakwaan. Orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berusaha berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau ditanya di hari Jum'ah di jam-jam sekian ini, seorang laki-laki mukallaf, seorang laki-laki dia sudah dewasa,
sudah bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya, dia tidak sedang bepergian, dia tidak sedang sakit, ditanya tempat yang diridhoi mana? Jawabnya masjid. Sekali lagi, seorang laki-laki sudah mukalaf, sudah dewasa, sudah bisa mempertanggungjawabkan, tidak sedang berpergian, tidak sedang sakit. Kalau ditanya waktu-waktu setelah azan duhur di waktu Jumat itu tempat yang diridhoi mana? Jawabnya masjid. Artinya apa? Orang itu menjalankan sholat Jumat. Jadi kalau pada saat seperti ini ada seorang laki-laki sehat, ya, sudah dewasa, tidak bepergian, tidak sakit, kok tidak berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat? Itu dia sedang berada di tempat yang tidak diridhoi. Untuk itu kita yang sudah sadar punya kewajiban untuk mengajaknya, mengajak kepada orang lain. Jadi kita yang sudah rajin ke masjid, kita yang sudah menjadi orang yang beriman dan bertakwa, punya kewajiban. Karena kita ingin ittiba kepada Nabi. Nabi itu selalu silaturahmi. Jadi kalau di lingkungannya ada orang yang belum sholat, didatangi, diajak, dirayu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-125. Jadi kita punya kewajiban mengajak. Apalagi masih keluarga kita. Mungkin bapak kita, mungkin ibu kita, mungkin kakek kita, mungkin nenek kita, mungkin istri kita, atau mungkin anak-anak kita sudah dewasa, belum sholat sampai sekarang. Kita punya kewajiban untuk mengajaknya. Karena apa? Sebagai bukti bahwa kita mencintainya. Sehingga dulu Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah langsung mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap beriman seseorang sehingga mau mencintai tetangganya, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang dimaksud mencintai di sini adalah dunia akhirat. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi, oleh Allah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita itu rahmat seluruh alam. Artinya alam dunia dan alam akhirat. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi, maka kita itibanya adalah untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi ketika kita mencintai tetangga kita, yang dimaksud di situ adalah mencintai untuk keselamatan dunia dan mencintai untuk keselamatan akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu mudah-mudahan kita memasuki tahun baru ini dengan meningkatkan iman dan takwa kita, tidak perlu terlalu tinggi. Mungkin kita mulai dari yang kecil-kecil, ajak orang lain untuk sholat. Syukur ditingkatkan sholat berjamaah di masjid. Karena kalau orang sudah berkumpul di masjid, maka untuk menata kehidupan itu akan sangat mudah. Dan Nabi dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Dalam rangka untuk menggerakkan masyarakat, sehingga Madinah dikenal dengan Al-Madinatu Munawwarah, sebuah kota yang punya peradaban tinggi dan selalu mendapatkan nur, sinar cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.